Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Safitri dengan NIM 2014110140 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM pada mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam. Nah, sebelum membahas lebih jauh, pasti kita sudah sering mendengar apa sih itu konspirasi? Jadi, konspirasi itu merupakan tindakan yang direncanakan secara rahasia oleh sekelompok orang. Orang yang melakukan konspirasi bisa dihukum oleh negara. Konspirasi kerap ditemukan dalam bentuk cerita-cerita yang membuat orang penasaran. Cerita-cerita inilah yang dikenal sebagai teori konspirasi. Konspirasi berkaitan dengan sebuah rahasia kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih orang atau kelompok untuk melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Sekarang kita sudah tahu kan apa sih itu konspirasi? Dari penjelasan konspirasi tadi, saya mengambil judul pembahasan kali ini yaitu mengenai kekuatan konspirasi mainkan ekonomi pro rakyat. Saat ini Indonesia kesenjangan ekonomi semakin terlihat tajam. Istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, dan termiskinlah masih melekat pada kondisi rakyat Indonesia. Kelemahan perekonomian rakyat didukung dengan banyaknya pengelola sumber daya yang dikuasai oleh kekuatan konspirasi, sehingga kekayaan sumber daya yang dimiliki negara dan seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat terhalang oleh pihak konspirasi yang di belakangnya memiliki kepentingan. Hal ini yang dikatakan oleh Profesor Musa Asy'ari dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa pihak konspirasi disebut sebagai para pemegang kepentingan yang selalu memainkan kebijakan perekonomian pemerintah. Profesor Musa juga menambahkan bahwa pemegang kepentingan yang selalu memainkan kebijakan perekonomian pemerintah tersebut membangun jaringan konspirasi, pemodalan, perizinan, penetapan lokasi, dan manajemen perusahaan. Kondisi ini yang menyebabkan banyak muncul korupsi. Kelemahan perekonomian rakyat didukung dengan banyaknya pengelola sumber daya yang dikuasai oleh negara asing. Agar perekonomian Indonesia tidak diberdaya oleh konspirasi kepentingan, mengharapkan bahwa konspirasi harus dilawan agar negeri-negeri tidak tergadaikan. Jika ingin membangun pro-rakyat, maka pemerintah harus melawan konspirasi. Dalam mengentaskan perekonomian, kemiskinan, dan pengangguran, kebijakan konvensional yang bisa mengentaskan perekonomian yaitu ekonomi kapitalis, dikatakan pro-rakyat jika dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan. Hal ini karena perekonomian kapitalis, banyaknya muncul korporasi multinasional yang memberikan peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Orang asing memberikan teknologi dengan memberi pekerjaan kepada rakyat. Ini kaitannya dengan memperbanyak regulasi yang pro-rakyat. Pengangguran lebih berbahaya daripada perbudakan. Banyaknya perusahaan asing inilah yang memberikan peluang kepada rakyat yang menganggur. Sama halnya dengan ketimpangan sosial. Ini juga memberikan peluang orang kaya memberikan pekerjaan kepada warga kalangan bawah. Perekonomian pro-rakyat seperti mega proyek infrastruktur, kredit usaha rakyat, subsidi pangan, serta alokasi dana.
Mega proyek infrastruktur ini dapat dikatakan pro rakyat, namun pada titik tertentu infrastruktur anggaran habis untuk merawat, terlebih kalau ada yang korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati jika menerapkan pensiun untuk semua rakyat, karena akan ada defisit anggaran pemerintah. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa konspirasi merupakan teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa, baik itu politik, sosial, atau sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.